Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu. Tapi untuk kali ini mungkin di sini Ibu sedikit berbeda ya. Biasanya ada di kelas, tapi hari ini kita bertemu lewat jarak jauh seperti ini karena adanya pandemi COVID-19 ya. Mudah-mudahan kita bisa cepat-cepat bertemu, amin. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai bab yang pertama, yaitu mengenai sel. Sebelumnya, sebelum Ibu akan menjelaskan lebih lanjut mengenai materi tentang sel, di sini Ibu akan menjelaskan dulu apa sih tujuan kita belajar mengenai sel ini. Yang pertama yaitu mengetahui pengertian dan sejarah sel serta perbedaan sel prokariot dan eukariot. Kemudian yang kedua mengenali membran sel, sitoplasma, inti, organel sel. Kemudian selanjutnya itu membandingkan mekanisme transport pada membran, difusi, osmosis, endostasis, ekstasis. Tapi untuk pertemuan hari ini kita nggak akan bahas semuanya. Yang akan kita bahas yaitu mengetahui pengertian dan sejarah sel serta perbedaan sel prokariot dan eukariot. Kita langsung aja ya. Oke. Yang pertama yaitu mungkin sebagian di antara kalian ada yang udah tahu ya apa itu sel, karena materi ini nggak asing, pernah dipelajari waktu pas SMP. Sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Jadi terkecil ya. Nah, ada juga yang mengatakan sel adalah komponen pembentuk organisme hidup. Artinya, kalau misalnya kalian pengen melihat bagian terkecil dalam tubuh kalian, itu adalah sel. Dan sel uniknya yaitu merupakan unit struktural fungsional terkecil. Jadi memiliki struktur dan memiliki fungsi. Kenapa Ibu bisa mengatakan seperti itu? Karena dalam sel itu terdapat suatu organel yang memiliki fungsi. Contoh misalnya dulu waktu kalian SMP ya, ada istilah yang namanya mitokondria gitu. Nah kan mitokondria itu kan organel ya. Nah itu adanya fungsi buat apa? Untuk pembentuk penghasil energi kayak gitu. Nah itu ya. Nah kita next selanjutnya. Nah adapun sel sendiri ini nggak langsung ujung-ujung mengatakan orang tersebut oh itu sel, bukan. Tapi sel itu pertama kali dilihat oleh seorang ilmuwan namanya yaitu Robert Hooke ya. Jadi dia adalah ilmuwan pertama kali yang menemukan sel. Dan uniknya juga si Robert Hooke ini adalah orang yang pertama kali juga dia melihat yang namanya sel dengan menggunakan sayatan gabus ya. Dia melihat di sayatan gabus tersebut yang dia lihat di mikroskop tersebut adanya ruang-ruang kecil. Nah, ruang-ruang kecil itu dia mengatakan itu sel. Oh, itu sel kata dia kayak gitu. Nah, sebetulnya mengenai penemuan sel sendiri bukan hanya Robert Hooke ya, masih banyak, tapi mungkin yang sangat terkenal Robert Hooke. Jadi kalian tahu Robert Hooke juga sudah cukup. Oke ya, kita next ya. Nah, sekarang ada pun teori mengenai sel. Nah, ada beberapa teori orang mengatakan beberapa pengertian mengenai sel. Yang pertama, Sladen dan Swan. Sedikit info aja buat kalian. Sladen dan Swan ini kakak adik ya. Jadi unik mereka tuh. Jadi mereka mengatakan bahwa sel adalah unit struktural terkecil ya, terkecil pada makhluk hidup. Yang uniknya si Sladen ini yang menemukan sel pada tumbuhan, sedangkan Swan itu yang menemukan sel pada hewan. Jadi sesuai dengan namanya ya. Oke. Next kita lanjut. Yang kedua yaitu Sujal dan Huxley ya. Nah, sedangkan si Sujal dan Huxley ini kebetulan Ibu kurang tahu kalau mereka ya. Nah, mereka menganggap bahwa sel ini adalah unit fungsional terkecil. Kenapa unit fungsional terkecil? Karena dalam sel itu tadi kata Ibu yaitu terdapat organel yang memiliki fungsi. Atau contoh lain misalnya jangan mitokondria lah. Misalnya organel sel, misal ada istilah ribosom. Nah, ribosom itu organel sel, dia memiliki fungsi yaitu sintesis protein. Kalau nggak ada sintesis protein, mungkin kalian nggak akan punya yang namanya sifat ya, karena sifat-sifat yang diturunkan itu prosesnya dengan sintesis protein. Kemudian yang selanjutnya yang kedua adalah Rudolf Virchow. Nah, si Rudolf Virchow ini adalah ilmuwan yang kedua yang mengatakan bahwa sel itu adalah unit hereditas. Kenapa dia mengatakan sel adalah unit hereditas? Karena dalam sel itu terdapat apa coba? Terdapat DNA ya, terdapat DNA ataupun RNA. Itu kita tahu bahwa DNA RNA ini merupakan unit hereditas. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada Fleming and Strasburger. Nah, kalau yang ini, kalau beliau dia mengatakan bahwa sel adalah unit reproduksi seperti itu. Nah, itulah dia mengenai beberapa teori tentang sel ya.
Oke, kita next ya. Oke. Nah, selanjutnya adapun mungkin kalian penasaran apa sih kita bisa mengatakan oh itu teh sel kayak gitu. Mungkinnya kalian penasaran. Nah, di sini Ibu akan perlihatkan kalian ada gambar. Nah, ini adalah salah satu gambar sel yang umum. Nah, di mana sel ini dikelilingi oleh membran sel. Bisa kalian lihat ya, bagian ininya ini adalah membran sel. Kemudian yang kedua, sel juga terdiri dari protoplasma, yaitu proto artinya apa sih? Plasma itu cairan ya, proto itu hidup, jadi cairan yang hidup yang merupakan kesatuan dari sitoplasma dan inti ya, jadi kayak gitu. Selanjutnya kemudian mengandung kromosom. Nah, ini nih yang disebut dengan kromosom. Nah, biasanya kromosom ini seringkali orang kalau misalnya oh itu kromosomnya XX, oh itu XY gitu. Kalau XX itu perempuan, kalau XY itu laki-laki. Nah, kayak gitu. Dan yang terakhir, yang tadi kata Ibu memiliki ribosom. Dan pembahasan terakhir di materi kali ini yaitu sel berdasarkan keadaan inti itu ada dua macam. Ada sel yang bersifat eukariotik dan ada sel yang bersifat prokariotik. Apa itu eukariot dan apa itu prokariot? Nah, sebelumnya jadi sel itu enggak semuanya sama. Jadi ada sebagian yang beda. Contohnya untuk prokariotik ini artinya adalah sel sangat-sangat sederhana. Saking sederhananya si sel ini hanya memiliki bagian umum aja, yaitu ada membran inti dan ada membran inti dan ada sitoplasma. Sedangkan kalau eukariot itu memiliki banyak organel lainnya. Supaya lebih jelas kita next langsung slide aja ya. Oke. Nah, inilah dia mengenai perbedaan antara sel prokariot dan eukariot. Yang pertama, kalau sel prokariot itu membran nukleusnya nggak ada ya. Jadi dia nggak punya membran nukleus. Kemudian kalau yang eukariot dia memiliki. Kemudian prokariot tuh nggak ada plastida, jadi nggak bisa fotosintesis ya. Kalau yang prokariot mah, kalau yang eukariot ada. Kemudian ada nukleusnya dan masih banyak lagi seperti itu. Bisa kalian lihat langsung aja ya. Nanti kalian capture. Dan satu lagi mungkin kalian penasaran apa sih Bu contohnya? Nah, contoh dari prokariot itu adalah bakteri ya, atau alga biru atau golongan Monera. Nah, itu golongan Monera. Ciri khasnya itu dia nggak punya yang namanya membran inti. Nah, sedangkan kalau yang eukariot itu contohnya apa kalau yang eukariot? Kalau yang eukariot yaitu contohnya kita, salah satunya kita ya, kita itu masuk ke dalam organisme yang bersifat sel eukariotik. Oke, nah mungkin pembelajaran dengan Ibu dicukupkan dulu sekian. Nanti kalian kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau misalnya kalian masih kurang jelas, kalian bisa nanti bisa WA Japri Ibu aja ya, atau misalnya bisa chat langsung Ibu aja kayak gitu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.